Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu materi fisika, yaitu mengenai suhu dan kalor. Tapi sebelum kita masuk pada materi suhu dan kalor, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama mendeskripsikan mengenai pengertian suhu, yang kedua menjelaskan alasan mengapa indera peraba tidak bisa digunakan sebagai alat untuk mengukur suhu, yang ketiga membandingkan skala termometer Celcius dengan skala termometer yang lain, yang keempat yaitu mendeskripsikan mengenai pengertian kalor. Yang kelima, menjelaskan mengenai pengaruh suhu terhadap perubahan bentuk benda. Jadi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai suhu. Tentu kalian pernah merasakan pada siang hari kalian merasakan panas dan pada malam hari kalian merasakan dingin. Kira-kira apa sih itu panas atau dingin yang kita rasakan? Itu semua berhubungan dengan materi kita yaitu mengenai suhu. Suhu merupakan derajat panas atau dingin yang dirasakan oleh suatu benda atau yang kita rasakan. Untuk mengukur suhu dapat digunakan alat yaitu termometer. Termometer sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu ada termometer air raksa, yang kedua ada termometer alkohol, dan yang ketiga ada termometer gas. Termometer memiliki 4 skala, yaitu skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa konversikan antara satu skala dengan skala yang lain? Tentu saja bisa. Kita bisa mengubah skala Celcius ke skala Reaumur ataupun ke skala Fahrenheit ataupun ke skala Kelvin. Bagaimana caranya? Kita lihat bahwa masing-masing skala memiliki perbandingan. Dari perbandingan-perbandingan ini kita bisa menarik sebuah rumus. Untuk lebih memahami mengenai skala pada termometer, di sini kita memiliki sebuah contoh soal. Di sini ada sebuah contoh soal, yaitu di sini diketahui sebuah termometer dengan hasil yaitu 40 derajat Celcius. Berapakah hasilnya jika dikonversikan ke di sini diketahui bahwa T Celcius yaitu 40 derajat Celcius. Sehingga kita bisa menjawab dengan cara yaitu T Reaumur sama dengan 4/5 dikali dengan derajat Celcius. 4/5 merupakan perbandingan dari skala Celcius dan skala Reaumur. Sehingga di sini didapatkan hasil untuk derajat Reaumur yaitu 4/5 dikali dengan 40 derajat Celcius. Sehingga didapatkan skala untuk Reaumur yaitu 32 derajat Reaumur. Nah, diisi dengan air panas, air keran, dan air es. Lalu, tangan kanan dicelupkan ke dalam air panas dan tangan kiri dicelupkan ke dalam air es. Diamkan beberapa saat. Kemudian, kedua tangan segera dimasukkan secara bersamaan ke dalam bejana berisi air keran. Tangan kanan terasa dingin, sedangkan tangan kiri terasa hangat. Padahal kedua tangan diletakkan pada air yang sama. Percobaan ini menunjukkan bahwa bukanlah pengukur suhu yang baik. Sampai jumpa. Video demonstrasi yang telah kita saksikan tadi dapat kita simpulkan bahwa indera peraba tidak dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur suhu tubuh. Kita masuk pada materi kedua yaitu mengenai kalor. Kalor merupakan bentuk energi yang berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai salah satu materi kalor yaitu pemuaian. Pemuaian merupakan pertambahan ukuran suatu benda karena adanya pengaruh suhu atau kalor dari luar yang mempengaruhi benda tersebut. Dan tentu pernah melihat kabel-kabel yang ada pada tiang listrik dipasang secara kendur. Kira-kira kenapa ya kabel itu dipasang secara kendur? Itu semua karena adanya pemuaian panjang yang dialami oleh kabel listrik. Ketika siang hari, kabel akan mengalami panas. Dan siang hari, kabel akan mendapatkan panas dari sinar matahari sehingga kabel menjadi lebih meregang. Nah, pada malam hari, kabel akan kembali mengendur karena tidak mendapatkan panas lagi dari sinar matahari. Itulah alasan mengapa kabel-kabel listrik pada pinggir-pinggir jalan dibuat secara kendur. Pemaparan yang telah saya jelaskan tadi dapat kita tarik simpulan bahwa pemuaian panjang merupakan pertambahan panjang suatu benda karena adanya pengaruh panas atau kalor dari luar yang mempengaruhi benda tersebut. Lebih memahami mengenai pemuaian panjang,
Di sini ada contoh soal. Jika sebuah baja memiliki panjang mula-mula 1000 cm dan diberi panas 50 derajat Celcius, berapakah pertambahan panjang yang dialami oleh baja tersebut? Ini penyelesaiannya yaitu diketahui LO atau panjang awal dari baja yaitu 1000 cm, kemudian perubahan suhunya yaitu 50 derajat Celcius dan koefisien muai panjangnya di sini sudah tertera sehingga bisa kita masukkan ke dalam rumus. Sehingga di sini kita bisa memasukkan ke dalam rumus delta L sama dengan L0 dikali dengan koefisien muai panjang dikali dengan perubahan suhu sehingga dihasilkan hasil delta L yaitu sama dengan 0,6 cm. Paling jauh adalah aluminium, yang kedua adalah tembaga, dan yang paling dekat adalah besi biasa. Bahan-bahannya apa? Pertama, satu set alat mesin brok, satu tempat untuk menaruh tisu untuk dibakar, tisu, spiritus, dan korek api. Kita langsung mulai aja prakteknya. Pertama, tuangkan spiritus ke tisunya. Lalu letakkan di tempat pembakarannya. Lalu letakkan alat pembakarannya di bawah besi-besinya. Pastikan telah rata agar kebagian semua. Lalu bakar. Kita tunggu apa yang terjadi berikutnya. Setelah apinya telah padam, mari kita buktikan bahwa mana yang lebih cepat memuainya. Terbukti bahwa jarum menunjukkan lebih tinggi pada posisi tengah, yaitu adalah tembaga. Jadi pada kesimpulannya, tembaga memiliki kecepatan memuai lebih cepat daripada besi yang lain seperti logam atau besi biasa. Di video demonstrasi yang telah kita saksikan, dapat kita simpulkan bahwa suatu benda akan mengalami perubahan panjang ketika benda tersebut dikenai oleh panas atau kalor dari luar. Dari keseluruhan materi yang telah kita pelajari, dapat kita simpulkan bahwa suhu merupakan derajat panas atau dingin yang kita alami atau yang dialami oleh suatu benda. Sedangkan kalor merupakan bentuk energi atau perpindahan energi dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Salah satu materi mengenai kalor yaitu pemuaian, yang dimana pemuaian merupakan perubahan bentuk suatu benda karena adanya perubahan suhu atau kalor yang mengenai suatu benda tersebut. Sekian untuk materi pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Minggu depan kita akan belajar mengenai perpindahan kalor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.